Satu patokan bagus bagi banyak hal dalam kehidupan adalah bahwa segala sesuatu yang bisa rusak pasti akan rusak. Jadi, jika banyak hal mengandalkan satu hal bekerja dengan baik dan hal itu rusak, maka Anda tinggal menunggu bencana, karena itulah titik kegagalan. The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab ke-13 bagian keempat. Ruang untuk kesalahan. Ruang untuk kesalahan bukan hanya memperlebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi Anda dari hal-hal yang Anda tak bakal bayangkan yang bisa menjadi keadaan terburuk. Pertempuran Stalingrad ketika Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah. Di dalamnya ada cerita-cerita dahsyat mengenai bagaimana orang menghadapi resiko. Satu cerita berasal dari akhir tahun 42, ketika satu kesatuan tank Jerman bersiap menjadi pasukan cadangan di padang rumput di luar kota. Ketika tank sangat diperlukan di garis depan, terjadi sesuatu yang mengagetkan semua orang. Hampir tak ada tank yang bisa bergerak. Dari 104 tank di kesatuan itu, tak sampai 20 yang bisa menyala. Para insinyur segera menemukan masalahnya. Ahli sejarah William Craig menulis, sesudah tank berminggu-minggu tak aktif jauh dari garis depan, tikus bersarang di dalamnya dan menggerogoti isolasi sistem kelistrikan. Jerman punya peralatan paling canggih di dunia ketika itu, tapi mereka kalah oleh tikus. Bayangkan kekesalan mereka, hampir pasti itu tak pernah terpikir. Rancang tank mana yang memikirkan perlindungan dari tikus? Jelas bukan yang masuk akal dan bukan yang mempelajari sejarah tank. Namun, hal-hal semacam itu selalu terjadi. Anda bisa merencanakan menghadapi semua resiko, kecuali yang terlalu gila menurut Anda. Dan yang gila itu bisa menyebabkan kerusakan paling besar, karena terjadi lebih sering daripada yang diduga dan Anda tidak punya rencana menghadapinya. Tahun 2006, Warren Buffett mengumumkan pencarian pengganti dirinya. Dia bilang dia perlu seseorang yang diprogram secara genetis untuk mengenali dan menghindari resiko serius termasuk yang belum pernah terjadi. Saya sudah melihat resiko itu di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan rintisan yang telah didukung oleh perusahaan saya. Tanyai seorang pendiri perusahaan rintisan mengenai resiko-resiko terbesar yang dia hadapi, dan yang disebut biasanya hal-hal yang sudah dikenal. Tapi, selain perjuangan yang bisa diprediksi dalam menjalankan perusahaan rintisan, berikut beberapa masalah yang pernah kami hadapi di perusahaan-perusahaan dalam portfolio kami. Pipa air bocor membanjiri dan merusak kantor satu perusahaan. Kantor perusahaan dibobol maling 3 kali. Satu perusahaan diusir dari pabrik manufakturnya. Satu toko ditutup sesudah seorang pengunjung menelpon kantor Departemen Kesehatan karena dia tidak suka ada pengunjung lain membawa anjing ke dalam toko. Email seorang CEO dibajak di tengah acara penggalangan dana yang membutuhkan perhatiannya. Seorang pendiri perusahaan mengalami masalah mental. Beberapa kejadian itu berpengaruh ke masa depan perusahaan, namun tidak ada yang bisa diperkirakan karena semuanya belum pernah dialami CEO yang menghadapinya atau siapapun yang mereka kenal. Itu masih wilayah yang tidak diketahui. Jenis resiko yang tidak bisa diketahui itu jelas mustahil dihindari. Kita tidak bisa bersiap menghadapi apa yang tidak bisa kita bayangkan. Jika ada satu cara mencegah kerusakan karenanya, itu adalah menghindari titik-titik kegagalan. Satu patokan bagus bagi banyak hal dalam kehidupan adalah bahwa segala sesuatu yang bisa rusak pasti akan rusak. Jadi, jika banyak hal mengandalkan satu hal bekerja dengan baik dan hal itu rusak, maka Anda tinggal menunggu bencana. Itulah titik kegagalan. Beberapa orang luar biasa hebat dalam menghindari titik kegagalan. Sebagian besar sistem kritis di pesawat punya cadangan, dan cadangannya pun punya cadangan lagi. Pesawat jet modern punya 4 sistem kelistrikan yang berlebih.
Pesawat bisa terbang dengan satu mesin dan secara teknis bisa mendarat tanpa mesin, karena tiap pesawat jet harus mampu berhenti di landasan menggunakan rem saja tanpa dorongan ke belakang dari mesin. Jembatan gantung juga harus bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa ambruk. Titik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek, tanpa tabungan untuk bantalan antara belanja masa kini dan belanja masa depan. Trik yang sering dilupakan, bahkan oleh orang paling kaya, adalah yang sudah pernah kita bahas di bab 10, menyadari bahwa kita tidak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh-boleh saja menabung untuk membeli mobil, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Namun, penting juga untuk menabung demi hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau dibayangkan, seperti tikus. Memprediksi apa yang akan dilakukan dengan uang tabungan berarti berasumsi hidup di dunia di mana Anda tahu pasti apa saja belanja masa depan Anda. Padahal tidak ada yang mengetahui itu. Saya banyak menabung, dan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan dengan tabungan itu kelak. Rencana finansial yang hanya mempersiapkan menghadapi resiko yang sudah diketahui tak cukup punya margin keamanan untuk bertahan di dunia nyata. Malah, bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Dan saya akan tunjukkan bagaimana itu berlaku bagi Anda di bab selanjutnya. Demikian The Psychology of Money bab ke-13. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.